Kontroversial, pelatih Tottenham sebut kartu biru bakal hancurkan sepak bola. Manajer Tottenham, Ange Postecoglou memberikan reaksi keras terhadap rencana penggunaan kartu biru di sepak bola. Postecoglou menyebut rencana tersebut bisa menghancurkan masa depan olahraga ini. Seperti diberitakan sebelumnya, International Football Association Board, IFAB, sebagai lembaga yang mengatur law of the game sepak bola, disebut tengah menyiapkan aturan baru. Mereka bakal menyodorkan pemakaian kartu biru di sepak bola. Kartu biru akan digunakan untuk menghukum pemain yang melakukan pelanggaran tapi tidak cukup buruk untuk dihukum kartu merah, seperti duel fisik yang memotong serangan lawan, atau ketika protes berlebihan kepada wasit. Nah, pemain yang menerima kartu biru akan dikirim ke sin bin, area khusus di luar lapangan bermain dan harus berdiam di sana selama 10 menit. Setelah menjalani hukuman, mereka boleh kembali bermain. Selama ini, di sepak bola, hanya ada kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning adalah peringatan. Sedangkan, kartu merah akan membuat pemain keluar lapangan dan absen pada pertandingan berikutnya. Secara sederhana, bobot kartu biru berada di antara kartu kuning dan merah. Pemain yang dapat kartu biru akan meninggalkan lapangan, tetapi hanya selama 10 menit. Selamat, Qatar juara Piala Asia 2023, back-to-back jadi kampiun. Timnas Qatar sekali lagi menambiskan diri menjadi penguasa Asia. Setelah menjuarai Piala Asia 2019, Qatar kini sukses mempertahankan gelar juara usai menjadi kampiun Piala Asia 2023. Pada partai final yang digelar di Lusail Stadium, Sabtu, 10 Februari 2024, malam WIB, Qatar sukses mengalahkan tim kejutan, Yordania dengan skor 3-1. Akram Afif memborong 3 gol kemenangan Qatar, seluruhnya diciptakan lewat eksekusi penalti. Yordania sendiri sempat menyamakan kedudukan berkat gol Yazan Al-Naimat. Tak cuma menjadi juara, Qatar juga mendapat penghargaan tim fair play. Sementara, itu Musa Al-Barsham dianugerahi gelar kiper terbaik, dan Akram Afif memborong 2 penghargaan, yakni pemain terbaik dan top skor dengan 8 gol. Kylian Mbappe duduk manis, PSG menang 3-1 lawan Lille. PSG menjamu Lille pada pekan ke-21 Ligue 1 2023-2024 di Stadion Parc des Princes, Minggu 11 Februari 2024. Bermain sebagai tuan rumah, PSG meraih kemenangan dengan skor 3-1. Luis Enrique membuat beberapa penyesuaian pada duel ini. Sang pelatih tidak memasukkan Kylian Mbappe dalam starting 11. Bahkan, Mbappe tidak bermain sama sekali pada duel ini. Meskipun tanpa Mbappe, PSG masih cukup tanggung. Tertinggal lebih dulu pada menit ke-6, PSG mencetak 3 gol lewat aksi Gonçalo Ramos, gol bunuh diri Alessandro Ribeiro, dan sumbangan Randal Kolo Muani. PSG tetap tampil dominan. Mereka punya 51% penguasaan bola. PSG juga melepas 16 shots, akan tetapi hanya 8 yang tepat sasaran. Menang atas Lille, PSG makin perkasa di klasemen Ligue 1. PSG berada di puncak dengan 50 poin. PSG unggul 11 poin dari Nice yang berada di bawahnya. Sedangkan, Lille berada di posisi keempat dengan raihan 35 poin. Inilah versi terbaik Real Madrid. Real Madrid meraih kemenangan 4-0 saat berjumpa Girona pada pekan ke-24 La Liga 2023-2024, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Carlo Ancelotti dan Vinicius Junior merasa ini adalah versi terbaik dari Real Madrid. Jude Bellingham mencetak 2 gol pada duel di Stadion Bernabeu itu. Sedangkan, 2 gol lainnya dicetak Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Hasil ini menegaskan dominasi Real Madrid atas Girona. Real Madrid jadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Girona sejauh ini. Madrid 2 kali menang lawan Girona, 3-0 dan 4-0. Madrid sangat senang dengan performa yang mereka tampilkan saat menang 4-0 atas Girona. Madrid merasa ini adalah versi terbaik mereka musim ini. Romelu Lukaku tenggelam saat nomor 9 Inter Milan bersinar. Romelu Lukaku gagal memberi dampak saat AS Roma berjumpa Inter Milan pada pekan ke-24 Serie A 2023-2024. Situasi sebaliknya justru terjadi pada Marcus Thuram di kubu Inter Milan. Roma kalah dengan skor 2-4 dari Inter Milan pada duel di Stadion Olimpico, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah kekalahan pertama Roma pada era kepelatihan Daniel De Rossi. Roma sebenarnya tahu yang dimainkan secara penuh, gagal tampil sesuai ekspektasi. Dia bahkan gagal bikin gol dari situasi 1 lawan 1.
Punya Harry Kane tapi hanya bikin 1 shots on target, Bayern Munchen harus muhasabah. Bayern Munchen bukan hanya kalah saat berjumpa Bayer Leverkusen pada pekan ke-21 Bundesliga 2023-2024. Di Rotten juga tampil buruk dan itu terbukti dengan hanya 1 shots on target yang dibuat. Bayern berjumpa Leverkusen di Stadion B Arena, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum saling berhadapan, kedua tim hanya terpaut 2 poin. Leverkusen berada di puncak klasemen dan belum kalah. Leverkusen memenangkan duel perebutan puncak klasemen Bundesliga. Pasukan Xabi Alonso menang dengan skor 3-0. Ketiga gol Leverkusen dicetak Joseph Stanisic, Alex Grimaldo, dan Jeremy Frimpong. Kini, Bayern Munchen tertinggal 5 poin dari Bayer Leverkusen di klasemen Bundesliga. Pasukan Thomas Tuchel pun segera melakukan introspeksi. Bayer Leverkusen yang fantastis. Bayer Leverkusen menunjukkan performa sangat bagus saat berjumpa Bayern Munchen pada pekan ke-21 Bundesliga 2023-2024. Sang pelatih, Xabi Alonso, menyebut anak asuhnya bermain fantastis. Bayer Leverkusen menjamu Bayern Munchen di Stadion B Arena pada Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Granit Xhaka dan kolega tampil sangat solid. Mereka menang dengan skor meyakinkan, 3-0. 3 gol Bayer Leverkusen masing-masing dicetak Joseph Stanisic, Alex Grimaldo, dan Jeremy Frimpong. Hasil ini membuat Bayer Leverkusen makin kokoh di puncak klasemen Bundesliga, unggul 5 poin dari Bayern Munchen yang ada di bawahnya. Leverkusen menang pada laga yang sangat krusial. Hari-hari normal Kevin De Bruyne. Biasanya, seorang pemain butuh adaptasi ulang usai mengalami cedera panjang. Akan tetapi, itu tidak berlaku bagi Kevin De Bruyne. Usai cedera, dia hari-hari yang normal. De Bruyne mengalami cedera pada awal musim 2023-2024, tepatnya saat memainkan laga pekan pertama Premier League. Ketika itu, De Bruyne hanya bermain selama 23 menit saat Manchester City menang 3-0 lawan Burnley. Pemain asal Belgia itu meringkuk di ruang perawatan dan rehabilitasi selama 5 bulan. De Bruyne baru kembali ke lapangan pada 7 Januari 2024 saat Man City berjumpa Huddersfield pada ajang Piala FA. De Bruyne dimainkan pada menit ke-57 saat Man City sudah unggul 2-0. Bukannya butuh waktu untuk adaptasi, De Bruyne langsung tancap gas dan bikin assist. Man City pun menang 5-0. Jadi trending topik, Thiago Motta hanya pengen fokus ke pertandingan. Thiago Motta terus membuat semua orang menebak-nebak masa depannya di Bologna, dengan ketertarikan dari Juventus, AC Milan, PSG dan Barcelona. Sang pelatih hingga kini berhasil tampil mengesankan di Stadio Dall'Ara, di mana dia berhasil menjaga timnya tetap bersaing untuk finish di posisi 4 besar setelah meraih hasil imbang dengan Inter Milan, Juventus dan AC Milan. Ia juga sempat didekati oleh Napoli untuk mengambil alih posisi Luciano Spalletti di musim panas lalu, namun Presiden Aurelio De Laurentiis mengungkapkan bahwa dia lebih memilih tempat lain, yakni pelatih Rudi Garcia. Bologna terus menegosiasikan potensi kontrak baru untuk memperpanjang masa tinggal Thiago Motta setelah 30 Juni, meskipun sebagian besar yakin dia akan mencari tantangan baru yang lebih bergengsi. Dalam sebuah wawancara, pelatih berdarah Italia Brasil tersebut menegaskan jika dia enggan untuk membahas masa depannya sekarang. Dia lebih suka fokus pada pertandingan, ketimbang membahas bursa transfer yang masih panjang. Inter Milan yang tidak mudah dikalahkan. Inter Milan menang atas tuan rumah AS Roma pada pekan ke-24 Serie A 2023-2024, Minggu, 11 Februari 2024. Pertandingan Roma versus Inter itu berkesudahan dengan skor 2-4. Keunggulan Inter melalui Francesco Acerbi menit 17 sempat dibalikan oleh Roma lewat Gianluca Mancini menit 28 dan Stephen El Shaarawy menit 44. Inter kemudian mencetak 3 gol melalui Marcus Thuram menit 49, Angelino menit 56, bunuh diri, dan Alessandro Bastoni menit 93. Di Serie A musim ini, Inter telah mengumpulkan 60 poin. Inter menang 19 kali, seri 3 kali, dan baru kalah 1 kali. Tim asuhan Simone Inzaghi itu tak mudah dikalahkan. Satu-satunya kekalahan mereka sejauh ini adalah 1-2 saat menjamu Sassuolo di pekan ke-6. Dengan kemenangan atas Roma, berarti Inter tak terkalahkan dalam 17 laga terakhir di Serie A.
Inter 14 kali menang dan 3 kali imbang. Bayern dihajar Leverkusen, nasib Tuchel terancam. Kekalahan dari Bayer Leverkusen membuat Bayern Munich makin tertinggal dalam perburuan gelar juara Bundesliga. Nasib Thomas Tuchel jadi terancam. Bayern, juara bertahan Liga Jerman, harus mengakui keunggulan Leverkusen dalam pekan ke-21. Bermain di B Arena, Leverkusen, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari WIB, di Rotten dihajar 3 gol tanpa balas. Masing-masing gol dicetak Josip Stanisic, Alejandro Grimaldo, serta Jeremie Frimpong. Kekalahan tersebut membuat Bayern makin ketinggalan dari Leverkusen di klasemen Liga Jerman. Leverkusen kini memimpin klasemen dengan 55 poin dari 21 laga. Tim asuhan Xabi Alonso sementara unggul 5 poin atas Bayern, yang berada di urutan kedua. Situasi itu membuat Tuchel disorot. Rumor tak sedap mulai menghampirinya. Usai laga melawan Bayer Leverkusen, petinggi Bayern Munich ditanya soal nasib Tuchel. CEO Jan-Christian Dressen menegaskan bahwa tak ada yang berubah di kursi kepelatihan. Dengan menyisakan masih banyak laga, peluang Bayern masih cukup terbuka untuk mengejar Leverkusen. Masalahnya, sang rival sedang dalam laju terbaik. Bayer Leverkusen belum kalah dalam 20 pertandingan liga terakhir. Florian Wirtz dan kawan-kawan sedang tak terbendung di Liga Jerman, termasuk bisa menghajar Bayern Munich.